Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online tentang digital transformation. Ini adalah materi pertama dari seri transformasi digital. Ada beberapa materi yang kita nanti akan bahas satu demi satu. Dan ini adalah materi pertama tentang apa itu nanti transformasi digital. Kemudian kira-kira apa saja domain-domain yang terkait, kenapa orang butuh transformasi digital, dan juga ada beberapa pengantar nanti tentang hubungan enterprise architecture dan transformasi digital, kemudian komponen-komponen utama dari transformasi digital, kemudian juga digital model bisnis, dan beberapa case study yang saya atau perusahaan saya pernah lakukan sebelumnya, atau beberapa juga hasil studi literatur kita nanti akan bahas. Tujuan utama dari sesi ini itu adalah memberikan dasar sebelum kita nanti akan membahas lebih detail di sesi-sesi berikutnya tentang transformasi di masing-masing domain dan juga aspek metodologi. Ada dua pertanyaan mendasar yang kita mungkin mesti renungkan di tahapan pertama ini, yaitu pertama, apakah semua implementasi IT itu termasuk transformasi digital? Jika tidak, kira-kira implementasi TI seperti apa yang dimaksud sebagai transformasi digital itu? Sebagai contoh, misalnya di sebuah universitas sudah ada SOP terkait dengan pengelolaan proses bisnis akademik, kemudian universitas itu mengimplementasikan sistem informasi akademik, apakah itu sudah transformasi digital? Itu pertanyaan-pertanyaan paling mendasar yang mungkin nanti eh, kita akan bahas sekilas ya sebagai closing dari diskusi kita di sesi ini. Oke, sebelum kita ke sana, sebelum kita bisa menjawab pertanyaan ini, maka kita akan membahas tentang why dan how. Apa yang menyebabkan kita butuh transformasi digital? Apa yang menyebabkan kita membutuhkan transformasi digital? Yang pertama, sebenarnya itu adalah perubahan perubahan eh, konteks industrinya itu sendiri. Sebagai contoh, ini adalah eh, salah satu proyeksi yang dilakukan 5 tahun lalu atas industri perbankan, di mana salah satu proyeksi yang menarik itu adalah pada tahun 2022, berarti tahun ini ya, berarti ini diprediksi 5 tahun yang lalu, diprediksi bahwa maksimal customer datang ke bank itu cuma sekali dalam 1 tahun. Saya kira di beberapa tempat di Indonesia ini lebih cepat, tidak tahun 2022, bahkan lebih cepat dibandingkan tahun 2022. Jadi ada perubahan karakteristik industri yang mau nggak mau perusahaan atau industri mesti menyesuaikan diri. Biasanya ini dipengaruhi dengan perkembangan teknologi dan juga diikuti juga dengan perkembangan perilaku customer. Ada aspek perubahan customer dari aspek psikologis juga yang mungkin nanti mesti dipertimbangkan oleh perusahaan atau industri ketika ketika ini terjadi. Jika ini terjadi, maka tentu saja tidak bisa perusahaan tetap pada posisinya. Pasti mesti memikirkan apa yang mesti saya lakukan ya agar agar ini bisa sustain perusahaan saya, atau minimal tidak kalah lah, atau syukur-syukur kita misalnya bisa bisa lebih move forward atau lebih kuat gitu ya. Itu sebab pertama. Sebab kedua, ada 5 area yang terpengaruh secara signifikan dengan perkembangan
teknologi informasi atau teknologi digital pertama. Yang pertama nanti customer, kedua competition, ketiga adalah data, keempat nanti innovation, dan kelima adalah aspek value. Kita coba bahas sekilas satu demi satu. Yang pertama misalnya di customer. Ada perubahan mendasar dari customer dulu diposisikan sebagai mass market, kemudian sekarang sebagai network yang dinamis. Misalnya terkait dengan perkembangan sosial media itu jelas itu. Jadi customer itu connected dengan customer-customer yang lain. Kalau ada customer satu kecewa sama satu produk, maka itu cepat nyebarnya. Yang kedua adalah dulu broadcast. Sekarang two way. Jadi kalau broadcast berarti kan one way. Sekarang itu sudah dua arah. Ketiga, dulu influencernya itu dari perusahaan. Kalau sekarang influencernya antar sesama customer. Customer mempunyai posisi yang lebih kuat sekarang. Kalau dulu perusahaan itu melakukan marketing agar orang itu membeli, kalau sekarang enggak. Membeli itu tidak satu-satunya tujuan yang diharapkan dari satu company, tapi juga aspek loyalty, advocacy gitu. Jadi perspektif customer untuk jadi membeli satu service itu lebih kompleks saat ini. Jadi berikutnya adalah dulu one way value plus ya, artinya ya perusahaan yang bisa mendrive value-nya apa. Kalau sekarang value itu bisa tercipta oleh customer sendiri. Banyak contoh lah, ada kasus ini misalnya bahkan pemilik produk atau service itu tidak terbayang ternyata servisnya bisa dipakai untuk seperti itu. Gitu. Contohnya ya kayak sosial media itu kan bisa dipakai untuk macam-macam ya. Yang bisa jadi jumlah value yang bisa di-create dari sosial media itu bisa jadi nggak kebayang sama produk sama pembikin produk dulunya. Gitu. Dan itu terjadi di banyak sisi. Kalau dulu ini skalanya ekonomis atau tidak ya. Kalau sekarang bicaranya value, value-nya kena enggak ya. Itu kita lihat dari customer itu perubahan besar sekali. Nanti ada satu sesi khusus yang kita akan membahas tentang aspek transformasi dari sisi customer di sesi yang kedua. Nah, berikutnya kompetisi. Kalau dulu kompetisi satu itu lebih ke arah masing-masing industri itu bisa kita bikin cluster untuk kompetisi. Sekarang tidak bisa. Industri kompetisi itu bisa 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 cair, irisannya susah dibedakan saat ini tuh. Jadi blended seperti itu. Dan yang kedua adalah dulu mudah membedakan ini partner, ini pesaing. Kalau sekarang enggak. Ya partner itu bisa jadi pesaing, kadang rival jadi partner, itu biasa. Kita bisa lihat misalnya contoh sederhana kayak Samsung dengan Apple itu di satu sisi mereka itu bertempur hebat di pengadilan, tapi di satu sisi mereka itu juga jadi partner karena kan eh, banyak produk semiconductor punya Samsung itu dipakai di produknya Apple. Gitu. Tidak seperti itu. Artinya kita mesti posisinya ya kalau kita main di satu company gitu misalnya di posisi satu company ya someday bisa jadi kita pindah ke tempat lain yang saat ini jadi rival kita gitu. Atau bisa jadi bahkan kalau skill bisnis kita misalnya bisnis kita sama, skill-nya nggak terlalu besar, mungkin awalnya kalau kita judul dari rival, mungkin kita sekarang cooperate untuk masuk market yang lebih besar kalau dan itu nggak bisa dilakukan kalau kita sendiri-sendiri. Dan yang berikutnya dulu zero sum game. Kalau sekarang ya cooperate, soalnya susah hidup sendiri saat zaman sekarang ini. Kemudian kalau dulu aset utama untuk kompetisi itu ada di internal perusahaan, kalau sekarang asetnya bisa di luar. Jadi orang itu bisa punya kompetensi di mana-mana dan kita itu bisa bikin partnership sama mereka untuk membuat eh, ini apa capability kita lebih baik lagi. Berikutnya
Kalau dulu produk itu mesti unik sama uniqueness-nya jelas, benefit-nya real. Kalau sekarang itu tidak cukup. Jadi bisa jadi sekarang adalah bicara masalah value. Jadi bisa jadi produknya sama, feature-nya sama, benefit-nya sama, tapi value-nya bisa jadi beda. Dan itu bisa jadi tergantung dengan ekosistem network-nya. Terakhir adalah dulu mungkin sedikit ya, per kategori itu ada kompetitor yang dominan. Kalau sekarang winner takes all, ya macam orang kalau punya platform, pegang ekosistem, ya bisa ambil semua dia. Itu nomor dua. Nanti kita akan bahas ini di sesi ketiga, ada materi khusus untuk kompetisi ini. Berikutnya di aspek data. Yang pertama adalah data dulu susah kita generate. Sekarang data di mana-mana. Jadi sekarang itu masalahnya bukan kita nggak punya data, masalahnya itu adalah bagaimana kita bisa take the value, the optimum value of data, processing data itu masalah sekarang. Dulu mahal untuk menyimpan data, sekarang murah, cloud murah, infrastruktur itu murah. Setiap 3 bulan, 6 bulan itu harganya turunnya signifikan gitu. Kalau kita misalnya mau membangun private cloud computing sebagai dasar, sebagai contoh kita misalnya implementasi di perusahaan kita sendiri, itu sangat terjangkau. Kemudian berikutnya, dulu itu data ya terstruktur aja, tabular. Sekarang enggak. Bahkan mayoritas data sekarang unstructured. Yang keempat, dulu silo, sekarang mesti kita pastikan connecting silos. That's why biasanya kita sekarang sangat butuh terhadap misalnya aspek data governance gitu sebagai prerequisite sebelum masuk misalnya ke analitik. Biasanya kalau data-data governance-nya ini tidak confirm dulu, biasanya data analitiknya itu trust-nya rendah. Trust atas data analitik itu rendah. Kemudian dulu data itu untuk optimize proses. Sekarang juga kayak gitu sih, cuma tidak sekadar part of business processes, tapi dia bisa menjadikan value, aset value yang sangat strategik. Satu company proses bisnisnya bisa sama, tapi satu company misalnya dia eh, bisa dapat value lebih optimal atas datanya, ya dia bisa bersaing lebih kuat gitu. Keempat, oh ya, tadi yang untuk yang aspek data nanti kita bahas khusus juga di sesi 4 ya, sesi 4. Kemudian innovation. Innovation ini adalah bagaimana cara sebuah organisasi atau perusahaan itu selalu selalu merevisi atau selalu mengupdate, selalu memastikan bahwa produk dan servisnya itu selalu sesuai dengan kebutuhan market gitu. Jadi ini bisa existing product or services, bisa juga new product atau services gitu. Yang pertama dulu biasanya yang bisa melakukan inovasi di level tertentu. Sekarang tidak. Pokoknya fokusnya selama di testing dan validasi oke ya jalan. Gitu. Kemudian yang kedua, dulu mahal, dulu itu mahal, lama dan susah gitu ya. Kalau sekarang murah. Misalnya kita bisa lihat contoh-contohnya seperti ada seperti shadow product release di limited customer, kemudian based on feedback dari selected customer, kita nanti bisa melakukan perbaikan, ketika sudah firm, baru kita launch besar-besaran, itu udah umum. Dan yang ketiga adalah, dulu eksperimen itu mesti by expert, kalau kita nggak punya orang, hire. Kalau sekarang enggak, bisa dilakukan oleh semua orang, apalagi misalnya kita nanti ketemu dengan design thinking. Gitu. Nah, design thinking satu metode untuk melakukan inovasi, itu sederhana, yang penting tahapannya benar, konsisten, semua orang bisa melakukan itu. Dan yang keempat adalah dulu kesulitan untuk memilih solusi yang tepat yang mana ya. Sekarang kita asal dia bisa menjawab problem dengan paling efisien ya sudah gitu. Berikutnya failure in avoided at all cost.
Kalau sekarang eh, lebih murah karena kita bisa tahu lebih dulu apakah inovasi ini akan berhasil atau gagal. Kalau misalnya ini akan gagal, ya kita stop saja, nggak perlu lanjut lagi gitu. Itu ada metode yang kayak gitu. Kalau dulu itu mesti beres dulu semuanya, kita launch baru kita tahu gagal gitu. Gitu. Contohnya kayak gitu. Kalau dulu mesti finish product, kalau sekarang enggak. Maka ada istilah namanya minimum viable prototype. Di situ kita bisa take decision. Yes, no gitu. Saya dulu pernah punya pengalaman bikin ada startup, bikin produk di titik tertentu, saya stop karena ini nggak mungkin menang lah, soalnya nggak mungkin lanjut lagi, soalnya kelihatannya bisnis modelnya sudah gerak, sudah nggak relevan lagi gitu. Kita nanti akan bahas ini di sesi khusus ya, setelah bicara data. Dan value, nah ini kalau dulu value proposition itu didefinisikan oleh industri, sekarang oleh customer needs. Dulu kita mengeksekusi value proposition, kalau sekarang customer itu yang sangat berperan untuk itu, untuk bahkan mendefinisikan value ini untuk next-nya kayak gimana. That's why biasanya sekarang partisipasi dalam pengembangan produk itu sangat melibatkan customer. Contoh sederhana yang bagus itu, nah, misalnya itu kan ada Rans FC ya, punyanya siapa, Raffi Ahmad lah. Dia kan misalnya bukan dia nggak bisa membuat logo, tapi ketika dia ngajak orang bikin sayembara untuk logo itu sebenarnya itu mengajak customer dia untuk create the next proposition value. Itu bagus itu. Kemudian kalau dulu optimize your business model as long possible. Jadi lebih steady. Kalau sekarang business model evolving. Evolving terus-menerus itu. Jadi kita mesti selalu melihat ini ada yang baru enggak, apakah kita perlu geser, apakah kita tetap sama aja gitu. Kira-kira begitu. Kalau dulu, kemudian berikutnya eh, apakah value ini berimpact dengan current business? Kalau nanti kita mesti bicara lebih panjang spektrum waktunya. Apakah ini akan mesti bisa bikin kita sustain untuk sekian tahun ke depan? Gitu. Nah, ini yang terakhir. Kalau dulu kita bisa, sekarang kita masih sukses, maka kita mungkin akan lebih PDS, tenang aja lah gitu. Lebih, soalnya mungkin industrinya lebih silo-silo. Kan sekarang enggak. Only the paranoid will survive. Ini saya ambil dari David L. Rogers, Digital Transformation Playbook tahun 2016. Anda bisa cari juga, punya ini nanti di sana. Nah, yang ketiga, sebab ketiga, itu adalah dari sisi regulasi. Jadi misalnya di Uni Eropa itu ada regulasi tentang industri 4.0. Ini mendorong perusahaan-perusahaan di sana itu untuk menerapkan industri 4.0. Detailnya gimana nanti mungkin Anda bisa lihat langsung masuk di dalamnya kayak gimana. Kalau di Indonesia misalnya kita adopsi, ini diadopsi pendekatannya oleh Kementerian Perindustrian dengan merilis peraturan Menteri Perindustrian tentang Indi 4.0. Ini diwajibkan di seluruh BUMN sebagai contoh. Pak Erick Thohir mewajibkan semua BUMN itu mesti adopsi ini, dan setiap klaster BUMN biasanya dikasih target. Tahun ini majoritinya harus sekian. Itu ada cara penghitungannya dari 0 sampai 4. Ini ada 5 pilar, ada 17 area. Gitu. Itu setiap area ini nanti bisa dihitung majoritinya 0 sampai 4. Itu sebabnya. Jadi kenapa kita butuh butuh transformasi digital? Yang pertama itu adalah karena eh, naturally itu dunia berubah gitu. Jadi kita mesti menghadapi itu. Yang kedua, kalau kita berubahnya kayak gimana? Ada 5 area tadi itu yang kita eh, customer, competition, data, innovation, value itu ada 5 tadi. Yang ketiga itu regulasi memang ke sana. Jadi didorong biar orang-orang itu dipaksa masuk ke sana.
Soalnya kalau enggak, ya satu negara bisa kalah saing kalau transformasi digital itu tidak dilakukan, tidak direkayasa benar gitu. Nah, itu sebabnya ada regulasi. Itu 3 sebab utama kenapa kita butuh transformasi digital. Oke, selanjutnya bagaimana kita melakukan transformasi digital? Ini tentu saja masih high level sekali. Nanti kita akan punya sesi khusus untuk metodologi implementasi transformasi digital. Yang pertama, biasanya yang dilakukan orang itu adalah a part of enterprise architecture implementation. Jadi di sini kalau teman-teman di IT mungkin sudah cukup familiar dengan terminologi enterprise architecture, sejak vision, business architecture, information system architecture, teknologi architecture. Ini adalah blok baseline dan target architecture-nya. Kemudian E dan F ini bicara masalah roadmap implementasinya. Yang G itu adalah tahap implementasi. Yang H itu lebih ke arah evaluasi lah. Saya dalam siklus tahunan, apakah implementasi tahun ini masih on the track atau tidak. Dan dia mutar terus. Ini versi TOGAF 9.2, versi yang baru tidak ada panahnya untuk yang ini. Nah, jantung dari enterprise architecture itu adalah bagaimana kita bisa mengelola requirement itu secara dinamis. Jadi requirement itu kan gerak terus. Karena gerak terus, maka ini mesti selalu diupdate. Nanti adjustment-nya bisa jadi bisnisnya tetap, teknologinya berubah. Kalau teknologinya berubah, berarti kan misalnya aspek aplikasinya atau infrastrukturnya. Atau bisa jadi lebih mendasar. Bisnisnya mesti move. Bisnisnya move ke posisi baru. Nah, itu akan secara signifikan akan merubah arsitektur sistem informasi. Sebagai contoh kayak gitu. Ini dibahas khusus biasanya di apa itu di mata kuliah enterprise architecture. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan misalnya itu adalah terkait aspek governance. Misalnya ini adalah biasanya ini gambar ISO 38500. Bagaimana leadership di level governance ini mesti lebih kuat, kemudian aspek manajemennya itu juga lebih oke. Asumsinya aspek demand-nya itu kan demand bisnis. Supply-nya itu adalah IT capacity, IT organization capacity atau capability. Kalau di organisasi leadership-nya, governance leadership-nya itu nggak jalan, orang IT-nya juga cara kerjanya masih pakai cara yang lama, ya tidak mungkin merealisasikan itu. Biasanya governance itu direpresentasikan menjadi 7 komponen ini. Ini biasanya dibahas khusus di apa di mata kuliah IT governance gitu biasanya. Di sini ada aspek proses dan cara kerja. Jadi misalnya, oke, kalau perusahaannya kompleks ya berarti prosesnya kompleks. Kalau kecil ya jangan kompleks-kompleks, nanti malah membebani gitu. Bagaimana menjalankan prosesnya mesti ada struktur organisasi. Nah, agar prosesnya tadi itu terstandarisasi, maka kita mesti butuh prinsip misalkan SOP gitu. Kemudian biar kita sebagai orang itu menjalankan ketentuan pengelolaan prosesnya itu tidak manual, ya kita mesti dipakai tool sehingga kita lebih efisien. Untuk menjalankan ini juga kita butuh orang yang punya capacity yang memadai. Kemudian juga perlu kultur, misalnya awareness, kemudian juga masalah reward punishment gitu mesti ada biar ini jalan. Kalau di rumah nggak ada pondasi kan nggak berdiri. Nah, pondasinya governance itu ya kultur ini sebenarnya. Terakhir, ketersediaan informasi sebagai evidence atas keberjalanan 6 komponen lainnya. Kira-kira begitu. Jadi ada sayap kedua ini ya governance. Nah, ini ada 2 framework utama biasanya di sini. Yang pertama, aspek governance-nya biasanya pakai COVID yang sekarang paling banyak ya sebagai de facto standar yang paling banyak diadopsi. Level detailnya banyak sih, ada ATL, ada ISO 27000, 20000, ada PMI macam-macam lah. Itu yang pertama di aspek tata kelola TI-nya. Aspek kedua adalah tata kelola data. Ini bagaimana memastikan data kita itu punya standarisasi yang oke, plus nanti ujungnya ultimate goal-nya itu adalah kita punya analytics capability
yang benar-benar dukung kebutuhan bisnis. Itu yang di sini, di kanan ini. Ini eh, adalah dua kelompok utama yang mau nggak mau kita mesti perhatikan ketika implementasi transformasi digital. Kalau dibikin apa itu dalam in one page, kira-kira ya kayak kira-kira ini adalah blok-blok besarnya. Pertama adalah bisnis model. Ketika melakukan transformasi digital di awal-awal kita mungkin memperhatikan apakah kita perlu melihat kembali bisnis modelnya. Kalau kita sebagai challenger, newcomer, dengan kita organisasi atau perusahaan yang sedang mendapatkan challenge dari newcomer, itu kan berarti bisnis modelnya beda, strateginya beda. Gitu. Kalau bisnis modelnya beda dan strateginya berbeda, biasanya nanti dalam konteks arsitektur enterprise itu direpresentasikan dalam domain yang berbeda. Misalnya cara bekerja kita beda, itu berarti di aspek arsitektur bisnis. Kalau prosesnya berbeda, berarti datanya kemungkinan beda. Kita butuh kompetensi lebih untuk mengelola data ini. Datanya mau dipakai untuk apa ya? Apakah sekedar input output proses saja atau ada sesuatu yang lebih yang mau kita dapat dari data ini ya, sehingga kita bisa detect lebih awal kalau ada misalnya risiko atau misalnya kita bisa tahu lebih awal kalau di industri itu ada potensi itu di data. Dan aplikasi juga beda kemungkinan. Kalau proses bisnisnya beda, ya aplikasi pasti gerak. Berikutnya teknologi. Teknologi mungkin agak-agak sedikit ini ya, apa ya, strike-nya agak beda dengan ini. Jadi misalnya kalau kita pengen agility, ya bisa jadi kita adopsi teknologi yang mendukung ke sana gitu. Misalnya contoh bisnis proses kita bergerak sangat dinamis. Aplikasi misalnya kita mesti adopsi teknologi apa ya yang bisa cukup dinamis. Misalnya apakah kita bisa rely on monolithic application atau kita misalnya mau milih arsitektur yang lebih agile gitu. Kalau misalnya contoh teman-teman yang main di microservices, baik di level aplikasi mau sampai layer database, maka dia butuh infrastruktur yang berbeda. Misalnya mesti ada platform as a service yang di-provide sama tim infrastruktur untuk bisa menjawab kebutuhan itu. Dan 4 domain ini nggak mungkin dia jalan sendiri kalau kita nggak punya governance. Governance itu ya cara kerja kita, kemudian ketentuan gitu, kemudian sama ya SDM yang utama itu. Misal, saya punya bisnis model baru, saya punya traffic besar, tapi saya nggak punya duit, saya nggak bisa investasi. Di sini letak letak di layer ini. Apakah saya mau kerjasama dengan pihak ketiga yang mau invest di opportunity saya, ataukah saya mesti invest sendiri ya? Kalau mesti invest sendiri, duitnya dari mana? Kan saya nggak punya duit gitu. Nah, itu strategi. Kita bisa mendesain to-be-nya sangat visioner, tapi kalau nggak tahu cara how to achieve-nya, ya nggak ada gunanya. Itu bicara masalah transformasi digital. Nah, di misalnya kita coba lihat di bisnis model. Di bisnis model itu ada dua tipe misalnya. Ada tipe value proposition, ada juga network. Kalau ini ditentukan oleh si produknya itu. Misalnya harga, seberapa gampang aksesnya, personalisasi, kayak gitu-gitu. Tapi kalau value, jadi ini produk atau service as itself, sebagai produk atau service dia sendiri. Tapi kalau value, network, itu ditentukan oleh konteksnya. Misalnya produknya sama, tapi kalau kita punya network customer yang berbeda, kan beda. Jadi bisa membentuk produk and service yang berbeda. Ini ditentukan oleh customer atau channel, cara delivery produk service kita, partner, jaringan. Gitu. Ini adalah dua hal mungkin yang berbeda ya. Jadi di samping kita memikirkan value proposition, kita juga bicara masalah value network. Kalau enggak, nanti kita produknya bagus menurut kita, tapi sebenarnya ekosistem itu enggak butuh kayak gitu, atau bisa jadi
Nggak tahu kita punya produk kayak gitu. Susah aksesnya, macam-macam kayak gitu. Akhirnya produk dan service yang sudah capek-capek diinovasikan jadinya nggak kejual. Gitu. Itu contohnya. Ini contoh satu case study dari sisi bisnis model. Ada satu bank yang dia memang lagi transformasi. Bank itu kan sekarang lagi dapat challenge besar dari fintech dan macam-macam ya. Makanya dia punya dua strategi. Strategi pertama ya digitalisasi banking bisnisnya, baik itu yang terkait dengan core business proses maupun supporting proses. Tapi strategi yang kedua, dia pengen nanti kalau ada ekosistem, saya itu part of it, kalau minimal part of ekosistem, atau kalau bisa saya jantungnya ekosistem. Caranya gimana? Dia pakai strategi seed funding. Jadi misalnya startup-startup yang kira-kira prospektif untuk dia itu investasikan, maka dia akan ini fasilitasi gitu, fasilitasi. Misalnya sekian miliar dia sebagai seed funding gitu. Nanti kalau ini sukses, saya dapat share besar. Jadi satu sisi transformasi digital dia jalan, satu sisi yang kedua dia bisa dapat jadi shareholder di sana. Kalau gede bisa gede itu, kira-kira begitu. Oke, ini saya skip saja. Ini kira-kira gambarannya apa aja kalau kita mau main di di yang tadi itu. Jadi ada beberapa capability yang mungkin kita bisa bangun di sini gitu ya. Nah, berikutnya case study berikutnya adalah misalnya di dunia manufaktur. Jadi di sini tuh fokusnya itu adalah digitalisasi industri manufaktur baik secara vertikal maupun horizontal. Kalau secara vertikal itu integrasinya ada 3, dari ERP, kemudian product life cycle management, dan manufacture execution system yang nanti akan terintegrasi dengan shop floor. Shop floor itu ya apa yang terjadi di lapangan itu secara live kita bisa lihat, bahkan kita bisa sampaikan dalam bentuk 3D. Jam sekarang ada namanya apa itu digital twin kayak gitu-gitu, mirip kayak gitulah. Misalnya ini saya ambil dari lccontrol.com. Ini adalah contoh step by step ketika satu company mau melakukan produksi ya, sejak order masuk sampai nanti barang keluar, termasuk otomasi yang ada di dalamnya itu. Berikutnya yang kedua adalah misalnya case study terkait dengan collaborative cyber security di satu group of companies. Jadi misalnya saya punya arsitektur security seperti ini, kemudian misalnya kalau di level anak perusahaan, saya mungkin dia fokusnya ya minimal Anda cukup inilah, pokoknya kalau ada threat serangan yang minim, Anda bisa handle atau investigasi yang ini. Tapi kalau deep, nanti di-handle sama induk. Jadi misalnya bayangkan ada 10 company, ada satu holding, kemudian ada 10 company, dan ini sangat digital semua. Nah, kalau masing-masing itu punya sendiri-sendiri kan capek, nggak efisien ya. Nah, biar kompetensinya itu cepat ke-update, dia pakai kolaboratif Security Operating Center. Ini saya desain dulu di satu perusahaan saya, itu di Transform Consulting, di mana di situ saya bantu desain di beberapa tempat sebelumnya. Dan yang berikutnya misalnya terkait dengan IT operating model di satu company ya. Contohnya kayak gini lah. Misalnya, oke, kalau di Induk kita punya steering committee, ada data governance office, ada service center kayak gitu-gitu. Mekanismenya gimana, mappingnya ketika punya master plan, spendingnya mana yang jadi tanggung jawab Induk, mana yang tanggung jawab anak, itu di sini. Berikutnya adalah untuk mendukung yang tadi itu kita butuh kompetensi SDM, dan itu mesti di-define, baik itu cara mengelola IT, misalnya sejak plan, build, run, monitor, ataupun teknologi utama. Ini contoh yang saya pernah susun di tempat sebelumnya. Dan jadi di sini nanti setiap blok itu kita turunin, misalnya kompetensinya low, medium, high, advance, gitu. Tergantung policy di human capital masing-masing. Gitu. Kemudian nanti setelah ini kita breakdown, kita nanti bisa mapping. Ini adalah
kompetensi yang kita punya, misalnya kemudian ini adalah contoh adalah ini struktur organisasi. Jadi kita bisa taruh itu, oh berarti kalau misalnya saya sebagai seorang developer core proses, maka saya mesti menguasai kompetensi apa aja ya, di level yang mana gitu. Nah, ini contoh cuma key sama support. Nanti sebenarnya detailnya ada misalnya levelnya berapa ini. Levelnya misalnya low, medium, high. Kalau yang gelap ini misalnya high, gitu. Misalnya itu mapping. Ini penting. Soalnya kalau tidak ada, ya kita cuma sekedar mimpi saja. Gitu. Baik, itu kira-kira materi kita pertama di sesi ini tentang pengenalan eh, arsitektur, pengenalan transformasi digital dalam konteks arsitektur enterprise dan juga governance. Jadi sebagai closing, mungkin kita pakai untuk menutup pertanyaan tadi itu, yaitu sesuatu dibilang sebagai ini transformasi digital, implementasi IT dibilang sebagai transformasi digital jika sebenarnya dia memberikan added value secara signifikan atas perbaikan proses bisnis, arsitektur bisnis, dan organisasi. Kalau sekedar otomasi, belum tentu. Misalnya kalau proses bisnisnya memang sudah tidak berkualitas, banyak fraud, dan itu dilakukan digitalisasi, ya fraud-nya juga tidak akan hilang. Gitu. Atau kalau dulu model bisnis kita itu nggak bersaing, pakai IT, yang lain sudah melakukan, kita cuma follower, ya nggak akan kasih value signifikan itu. Dalam satu kalimat kira-kira ya dibilang transformasi digital kalau dia memberikan value yang signifikan. Syukur-syukur benar-benar mentransformasi cara kerja dia sehingga nanti impact impact akhirnya adalah organisasi kualitasnya semakin baik. Kalau di swasta misalnya posisi di industrinya semakin kuat. Kira-kira itu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.